Ya, ISG bergerak terkoreksi pada awal perdagangan pagi hari tadi dengan sektor infrastruktur yang terkoreksi paling dalam dan sektor komoditas yang menguat. Kalau kita Mhm, lihat iya Safira iya, secara perjalanan ISG di pagi hari ini dan juga hingga sore hari ini mhm, begitu ya, nampaknya cukup menarik sekali. Tadi sempat terkoreksi cukup dalam menjauhi benar. level psikologis 7.000-nya, namun ternyata ini juga mampu ditutup berada di level psikologis 7.000 atau menguat 0,27%. Anda melihatnya seperti apa perjalanan ISG di hari ini, Safira? Ya Bram, kalau kita lihat begitu ya IHSG bergerak terkoreksi pada awal perdagangan ya kalau kita ketahui dengan sektor infrastruktur yang paling terkoreksi paling dalam seperti yang Anda sebutkan tadi dan memang sektor komoditas yang menguat paling tinggi begitu. Namun akhirnya memang berbalik arah dan akhirnya bergerak di zona hijau. Namun Bram nih sayangnya laju IHSG hari ini sedikit berbeda dengan pergerakan bursa regional begitu ya di kawasan Asia di mana memang mayoritas justru juga ikut terkoreksi. Dan kalau misalkan kita melihat bursa Amerika Serikat begitu ya kembali ya kita lihat Nikkei 225 ini terkoreksi juga semuanya dan yang paling dalam Hang Seng di 2,96% Bram dan Kospi juga 1,84%. Tapi kalau misalkan kita melihat begitu ya bursa Amerika Serikat juga kembali terkoreksi setelah The Fed menaikkan suku bunga acuan sebesar 75 basis point ke level 4%. Ini tertinggi Bram sejak 2008 dan sebelumnya The Fed juga sudah mengatakan bahwa suku bunga Amerika Serikat ini akan tinggi dari yang sebelumnya diproyeksikan dari yang diprediksikan untuk melawan inflasi. Namun ini agresivitas The Fed yang baru mulai berkurang pada Desember 2022 dan terminal rate untuk FFR ini diperkirakan di angka 5% begitu di tahun depan. Dan usai pernyataan The Fed juga S&P juga terkoreksi dengan raksasa teknologi seperti Apple dan Tesla yang terkoreksi lebih dari 3,5%. Dan di akhir-akhir perdagangan Qualcomm ini pembuat prosesor smartphone terbesar juga merosot karena perkiraan yang lemah juga, Bram. Ya. Oke, ya ini juga perlu diperhatikan begitu ya. Sebetulnya ISG di hari ini bergerak anomali begitu di Wall Street. Kalau kita perhatikan ataupun lihat begitu ya, Dow Jones melemah 1,55%, S&P 500 juga 2,50%, Nasdaq 3,36%, Ya. menyikapi dari kenaikan Fed Fund Rate yang 75 basis point, yang mana juga ternyata tidak terjadi di ISG. Walaupun kalau kita perhatikan menariknya di sini sebetulnya walaupun ditutup menguat, ISG ternyata masih cenderung sepi begitu ya. Betul Dilihat dari sekali. turnover-nya yang hanya 11,7 triliun rupiah saja atau belasan rupiah. Padahal kalau sedang rame nih bisa mencapai puluhan triliun rupiah, Safira. Tapi Ya. kalau kita lihat juga di mana hal ini juga menjadi wajar karena memang ada gejolak ekonomi global yang mana juga banyak para pelaku pasar sebetulnya sedang wait and see seperti apa kebijakan The Fed akankah lebih hawkish lagi ke depan. Nah ini juga menarik andai kita melihat juga bagaimanakah kondisi dari perlambatan ekonomi China seperti apa, Ya. Safira? Ya kalau misalnya kita ngomongin China begitu ya yang kembali lockdown pabrik Foxconn begitu ya. Pabrik iPhone terbesar di dunia untuk memerangi COVID-19 ini lewat sterilisasi. Dan ini menjadi kekhawatiran bagi investor Bram akan pemulihan ekonomi China. Dan berikutnya kalau misalkan kita lihat juga CPO Malaysia juga ditutup di level 4.445 ringgit Malaysia per ton tertinggi sejak Agustus 2022 dan ini meroketnya harga CPO juga didorong oleh Rusia yang mundur dari kesepakatan ekspor biji-bijian di Laut Hitam sehingga memang ini meningkatkan kekhawatiran atas pasokan minyak nabati global. Dan pemerintah juga kembali memperpanjang kebijakan penghapusan penguatan ekspor CPO hingga akhir tahun ini dan ini tentu saja menjadi sentimen positif bagi emiten CPO dalam negeri. Ya, kita lihat kebijakan pemerintah juga sebetulnya memberikan angin segar begitu ya bagaimana pergerakan harga CPO yang mana juga diproyeksikan apabila direfleksikan dari harga emitennya sebetulnya terlihat sedikit ada penguatan di sana karena memang demand-nya juga sudah mulai bergerak naik. Dan kalau kita perhatikan rupiahnya seperti apa, Safira, apakah memang rupiah ini juga masih terus mengalami depresiasi yang cukup dalam terhadap dolar Amerika Serikat? Ya Bram, kalau misalkan kita lihat ya nilai tukar rupiah hari ini juga tertekan oleh lonjakan dolar Amerika Serikat akibat Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve kembali menaikkan suku bunga acuan sebanyak 75 basis point. Dan berdasarkan data dari Bloomberg, ini kemarin rupiah juga mengakhiri perdagangan dengan pelemahan sebesar 0,12% atau 19 poin ke level 15.646 sekian per dolar Amerika Serikat. Dan hari ini juga kalau kita lihat rupiah juga masih melemah di 15.639 dan diprediksi masih ditutup di kisaran 15.700-an. Dan seperti yang sebelum-sebelumnya begitu ya,
Ini ada Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan nilai tukar rupiah juga hingga akhir Oktober 2022 sudah tercatat terdepresiasi 8,62% year to date begitu. Namun depresiasi rupiah relatif masih lebih baik jika dibandingkan dengan depresiasi mata uang di sejumlah negara berkembang seperti India, Thailand, dan juga Malaysia, Bram. Ya, betul sekali. Kalau kita perhatikan di mana tren pelemahan rupiah ini sudah mencapai 9%, Ya. apakah juga akan terus melemah begitu ya kalau kita perhatikan juga, ataupun mengamati pergerakan dari trennya, sebetulnya banyak yang memproyeksikan bisa saja potensi rupiah mencapai 16.000. Tapi juga mencapai 16.000 ini banyak yang mengibaratkan seperti gerbang neraka terbuka, Safira. Ini juga perlu diantisipasi oleh pemerintah dan juga tentunya para pelaku pasar.